Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita berjumpa lagi dalam channel saya tentang berita akhir zaman, berita Sion akhir zaman. Berita Sion akhir zaman kali ini kami sampaikan dengan tema Yeshua sebagai batu penjuru, batu penjuru dasar iman orang Kristen. Yeshua sebagai batu penjuru dasar iman orang Kristen. Haleluya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, dalam rangka memperkuat dasar iman orang Kristiani, terutama juga kan orang Kristiani orang Papua. Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, maka akan disampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, setiap orang semakin mengerti, cakrawala berpikir untuk mengerti, memahami, menerima dan percaya, dan semakin banyak orang semakin kokoh imannya di atas batu karang teguh, yaitu Engkau Yeshua HaMashiach Adonai sebagai dasar yang menyelamatkan setiap orang percaya kepada Engkau Yeshua HaMashiach Adonai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita menguraikan, kita membaca dasar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini tanggal 25 Juni tahun 2023 ini, hari Minggu ini, Tuhan datang, Tuhan memberitahukan firman Tuhan tentang 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Firman ini Bapak sampaikan kepada kita. Kita baca dulu firman ini. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Yahweh yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi sesuai dengan kasih karunia Yahweh, aku sebagai yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, ini judulnya itu bangunan dan dasar dan bangunan. Haleluya. Jadi Rasul Paulus dia melihat bahwa rupanya pembangunan tubuh Kristus atau tubuh Mashiach itu sebuah ibarat sebuah rumah. Haleluya. Diletakkan di bawah dengan batu peradaban, di atas batu peradaban diletakkan dengan batu dasar bumi, atau yang disebut dengan batu karang. Di atas batu karang diletakkan batu penjuru. Di atas batu penjuru diletakkan ada 12 batu. Batu dari 12 batu. Apa itu semua? Apa itu arti itu semua? Haleluya. Jadi Paulus dia menusun dalam pembangunan tubuh Mashiach itu. Jadi di bawahnya yang batu penjuru, batu dasar itu adalah batu karang, itu adalah Yeshua, batu penjuru itu. Sedangkan batu-batu di atasnya itu ada 12 batu, ada nabi di perjanjian lama. Ada batu juga 12 batu, itu 12 rasul. Lalu yang lain juga disusun ke atas dan dibangun terus ke atas. Jadi itu dasar-dasar. Jadi tidak bisa orang membangun rumah bait Yahweh ini, bait rumah Yakub ini, atau pembangunan tubuh Mashiach ini, itu tidak bisa orang bangun di luar itu. Kalau orang bangun di luar itu, tetap akan ada ujian, tetap akan terbakar pekerjaannya, karena tidak dibangun di atas dasar yang benar, tapi dibangun di atas batu dasar yang pasir. Istilahnya Yeshua bilang itu batu pasir. Haleluya. Ya, bagaimana batu pasir itu? Kita lihat bangunannya dibangun di atas batu karang yang teguh,
dengan batu bangunan dibangun di atas batu dengan pasir. Haleluya. Kita lihat dia punya ayatnya berikutnya. Haleluya. Ya, sebelum kita lihat ke sana dasarnya itu, kita lihat dulu. Jadi ahli bangunannya dimaksud di sini adalah Rasul Paulus. Baru dia mulai mengerti perkara ini. Tuhan membukakan pewahyuan kepada Rasul Paulus tentang pembangunan tubuh Masia itu atau tubuh Kristus, tubuh Masia itu. Nah, kita lihat dia punya, sebelum ini kita lihat apa itu batu, peletakan batu. Peletakan batu dianugerahkan kepadamu sebagai ahli bangunan. Aku telah meletakkan dasar. Haleluya. Kita lihat dia punya ayat berikutnya itu. Dasar itu apa? Dasar batu dasar itu berhubungan dengan iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi dasar iman, kita percaya bahwa ada pembangunan tubuh Masia. Nah, dasar iman kita itu kepada siapa? Dasar iman kita itu, atau dasar iman orang percaya itu kepada kepada Yeshua Amasya Adonai. Setelah Yeshua Amasya Adonai, 12 rasul. Nah, 12 rasul. Setelah 12 rasul, nah di atasnya banyak hamba Tuhan muncul dari generasi ke generasi sampai generasi tubuh Masia akhir zaman ini. Haleluya. Jadi mereka ini dibangun di atas dasar batu, emas, perak. Yang penting perhatikan dia pada dasarnya. Tidak boleh bangun di luar dasar iman itu. Dasar daripada luar daripada iman. Harus imannya pos-pas, dasar imannya tetap kepada Kristus Yesus Amasya Adonai. Haleluya. Pemanya orang mau bangun, sudah ini dasar Yesus kasih tinggal, dong bangun di luar, di Roma atau Eropa lain, Amerika lain, di Indonesia lain, atau di Papua lain, di mana lain. Tidak, kita kembali kepada pembangunan tubuh Amasya. Jadi pembangunan tubuh Kristus, pembangunan ini kita kembali kepada dasar iman kepada Yeshua. Haleluya. Itu berhubungan dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sebelum kita jauh melihat hal-hal itu, Yeshua sendiri berkata begini. Yeshua sendiri berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Haleluya. Jadi rupanya Yeshua, pengakuan iman atas Petrus kepada Yeshua adalah Mesia anak Yahweh yang hidup. Anak Yahweh yang hidup. Maka Yeshua mengakui iman daripada Petrus, dan dia bilang di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya lagi. Batu karang. Haleluya. Nah, ini dasarnya di bawah. Karena ada pengakuan iman dari Petrus. Haleluya. Kita lihat lagi berikutnya. Yeshua bilang begini. Selanjutnya. Ya. Kalau kita lihat kembali di ayat berikutnya itu berhubungan dengan dasar dan bangunan. Tentang dia sudah ajarkan tentang kepada 12 murid dasar dan bangunan. Kita lihat bangunan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, dan lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Haleluya. Jadi di sini melakukan dan tidak melakukan firman Tuhan. Kata kuncinya, intinya melakukan firman Tuhan itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang.
Jadi setiap pencobaan apapun datang dari silih berganti, dari generasi-generasi, dari hidup, tidak akan dia mengalami kegoncangan, dan rumah itu tetap ada. Haleluya. Nah, berikutnya, tetapi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu sama dengan orang itu, karena dia tidak melakukan firman Tuhan, dia melanggar firman Tuhan, dia tidak melakukan firman Tuhan, berarti dia bangun rumahnya itu di atas pasir. Angin datang dan kurubuku hanyut, sudah ke laut, sebentar sudah di laut atau di danau sana. Haleluya. Ya. Jadi ini intinya melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Ya harus dilakukan. Ya A, B, B. Haleluya. Tidak boleh firman Tuhan bilang A, baru kau bikin yang B lagi. Haleluya. Firman Tuhan bilang B, baru kau bikin yang C lagi. Ini yang bahaya. Bahayanya apa? Kita lihat lagi, kembali lagi firman Tuhan berikutnya itu kita lihat lagi di ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Yahweh, dan untuk itulah mereka juga telah disediakan. Haleluya. Jadi sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan digelisah. Haleluya. Di Sion ada satu batu penjuru. Haleluya. Ini siapa? Itu Tuhan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Jadi pada akhirnya nanti Yesus dengan 12 Rasul, 12 Nabi, terus ada 144.000 orang-orang dari kaum Israel yang ditebus, yang masuk dalam ini. Mereka kan mendarat di Sion surgawi, di Sion surgawi. Haleluya. Jadi di sana juga ada satu batu. Nah, haleluya. Sekarang ini dia punya ini berikutnya. Apa nanti batu itu di sini dibilang itu batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Sentuhan dan sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Yahweh, dan untuk itulah mereka juga telah disediakan. Nah, batu yang tadi yang di atas Sion itu berbuka, batu itu Yesua. Yesua itu adalah firman Tuhan. Waktu iblis mencoba Yesua, batu itu dibawa untuk dirubah di roti. Tapi Yesus bilang itu manusia hidup bukan dari roti saja tapi firman Tuhan. Jadi Yesua dengan firman Tuhan itu satu. Haleluya. Nah sekarang tentang Yosua itu kan dimuat dalam 4 Injil. Haleluya. Apa yang ditulis dalam 4 Injil itu manusia harus lakukan sesuai dengan apa diperintahkan oleh firman Tuhan 4 Injil ini. Haleluya. Tapi kalau manusia itu dia langgar apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan 4 Injil ini, oleh Yesua ini, apa? Kalau dia langgar, dia apa? Terantuk. Kalau dia langgar, dia terantuk. Kipokapo, ramai bilang kipokapo. Aimana eka rumai. Langgar firman Tuhan, itu nanti kau terantuk, tersentuh, terantuk, kau jatuh. Karena kau langgar firman Tuhan. Haleluya. Kau melanggar Injil yang kekal. Haleluya. Terus apa lagi? Kau injak. Nah di situ dibilang itu kau injak firman Tuhan. Apa firman Tuhan kau injak? Umpamanya di dalam hukum perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah darah binatang sudah batal demi perjanjian baru darah Yesus sudah ditumpahkan di atas kayu salib. Di Matius 26 ayat 26, 27, 28. Nah sekarang ada orang Kristen yang bilang penghapusan dosa harus pakai darah binatang. Ini namanya melanggar. Kalau itu digunakan, itu menjadi suatu pelanggaran terhadap ini firman Tuhan perjanjian baru dengan darah Yesus dilanggar. Kalau dilanggar, apa yang terjadi? Ya haleluya. Karena dia injak darah Yesus, haleluya. Apa yang terjadi? Ya dia licin.
Orang me bilang itu kalau dalam bahasa me Totapor itu bilang begini. Ai mana roto. Ai mana kau mai ka roto. Jadi ai mana dai mai ka roto. Artinya kebenaran itu diinjak atau darah itu injak. Akhirnya kau licin, sudah kau jatuh ke bawah, itu tidak tahu di mana kau sudah di mana, karena kau telah menginjak darah Yesus yang telah menebus dosa umat manusia. Nah, haleluya. Jadi apa yang difirmankan, haleluya, harus percaya darah Yesus Masih Adonai. Ini satu kelemahan, haleluya, bahwa banyak orang itu ada darah Yesus pergi percaya kepada dukung kepada darah binatang. Ini bahaya, haleluya. Itu terjun bebas, dia licin karena dia langgar firman Tuhan, darah Kristus, tubuh Yesus Masih Adonai. Nah, itu yang tadi yang berhubungan dengan bagaimana aku meletakkan dasar di atas ini. Jadi kalau Paulus bilang itu aku meletakkan di atas dasar, sebab ahli bangunan meletakkan dasar iman kepada. Jadi Paulus berkata orang-orang Paulus supaya harus percaya kepada darah Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai dasar. Haleluya. Kita lihat ada orang menyanyi di Wamena, ada menyanyi bilang bahwa Papua itu batu peradaban, Yesus itu batu penjuru, sedangkan Israel itu batu karang. Papua itu anak Sion. Haleluya. Haleluya. Ya, kita katakan itu amin. Haleluya. Karena itu suatu lagu nubuatan. Haleluya. Saudara, kalau kita bercerita tentang batu peradaban itu berhubungan dengan batu dasar bumi yang Tuhan pertama taruh sebagai bumi ini. Dia menopang di atas satu batu dasar yang hebat, sehingga derasnya laut bergerak apapun, bumi yang ada di atas batu dasar itu. Haleluya. Kalau kami di daerah Oranme di Mia Tangan Mewo di Papua itu, kadang-kala biasanya orang-orang bilang itu mogo katalita. Orang sumpah demi mogo katalita. Mogo itu batu, katalita itu dasar di bawah. Nah, batu dasar bumi atau mogo katalita. Jadi apapun biasanya itu banyak yang berhubungan dengan marga-marga, dan 7 marga yang berhubungan dengan sembah kepada batu itu mereka biasa menyatakan bahwa mogo katalita. Itu batu peradaban bumi. Dalam suatu doa Tuhan bilang begini, Taman Eden yang sudah dirusakin, yang terjadi pada zaman Taman Eden dan Yerusalem pada kejatuhan Adam dan Hawa itu, Taman Eden itu dalam hitungan menit, detik, Tuhan pindahkan di Papua, di bawah rahim bumi. Itu di bawah batu dasar bumi, di bawah batu dasar bumi. Jadi waktu Yesua itu pergi ke Firdaus itu di rahim bumi. Tanda Yunus 3 hari 3 malam dengan paus. Itu berhubungan dengan Yesua itu 3 hari 3 malam di rahim bumi. Haleluya. Di sana Yesus turun untuk memulihkan Taman Eden yang disembunyikan di bawah rahim bumi Papua itu. Haleluya. Jadi di bawah rahim bumi Papua itu, di atasnya ada batu. Jadi baru-baru sekarang Papua ini kan, dunia ini kan sedang mengalami pergeseran bumi. Baru-baru bulan Januari Jayapura geger dengan gempa bumi yang berlanjutan. Waktu kami berdoa itu, kenapa sampai ini gempa bumi ini, apakah dia goyang di bawah batu peradaban bumi ini, alas bumi? Ya, Tuhan perlihatkan itu gempa itu di atas saja, sedangkan dia punya alas bumi di bawah, batu dasar bumi itu ada di bawah. Haleluya. Itu jadi batu dasar bumi, titiknya poros bumi itu dia ada di bawah rahim bumi Papua, tapi dia di atas, di bawahnya disembunyikan Taman Eden. Taman Eden yang kudus itu. Di sana juga ada orang Ibrani yang kudus, tapi itu nanti pada waktu keputusan surga sangkakala ketujuh akan diperlihatkan, akan dinyatakan di muka bumi. Haleluya. Nah, kita masuk lagi. Jadi Papua itu batu peradaban. Nah, kita lihat lagi kenapa disebut dengan Yesus itu batu karang yang teguh. Haleluya. Batu karang yang teguh Yesus itu berhubungan dengan itu adalah di mana Yesus itu disebut batu karang yang teguh. Haleluya. Yesus itu disebut batu karang yang teguh itu karena jadi ada pengakuan dari Petrus. Petrus dia mengaku Yesus adalah Mesias, anak Yahweh yang hidup.
Yosua memberikan kunci kepada Petrus. Nah, ya, haleluya. Jadi Israel adalah batu karang. Maksudnya itu bahwa 12 suku Israel atau 12 rasul, mulai dari Petrus dan 12 rasul itu menggambarkan tentang ini 12 batu dasar, batu karang. Terus 12 nabi itu juga batu karang. Mereka juga diletakkan di atas batu karang yang teguh itu, ada di atasnya. Jadi di sudut di sebelah timur itu, Yesus batu penjuru itu diletakkan di sudut sebelah timur, sudut yang di bagian sebelah timur. Nah, sehingga 12 rasul yang di perjanjian baru dengan 12 nabi yang di perjanjian lama itu dipersatukan dalam Kristus Yesus Masih Adonai, dan itu menjadi dasar yang dibangun di atas terus. Nah, itu nanti namanya, setiap gereja itu ada namanya pengakuan iman itu, atau pengakuan rasuli, pengakuan iman. Nah, jadi itu suatu bangunan tubuh Masiah yang harus dibangunnya terus. Nah, di Israel itu batu karang, artinya 12 rasul itu batu karang. 12 nabi itu juga batu karang. Karena firman Tuhan 1 Petrus dibilang itu, kamu juga menjadi batu-batu yang dibuat untuk bangun, diletakkan di atasnya. Ya, diletakkan di atasnya. Jadi dalam hal ini Yesua adalah batu karang yang batu penjuru, batu karang. Nah, sedangkan Papua Anak Sion itu apa? Papua Anak Sion itu berhubungan dengan, memang secara fisik itu batu karang Sion itu dia ada di Papua, tapi di dalam roh di Sion surgawi. Haleluya. Sion juga memang ada di Papua, tapi kami belum bisa kasih tahu hari ini. Haleluya. Karena Tuhan sudah menyingkapkan itu semua. Nah, sekarang batu karang, di atas batu karang itu juga ada di Papua batu karang itu. Tapi dia dekat dengan pintu Golden Gate, pintu gerbang timur. Jadi di atas batu karang ini, Bapak perlihatkan itu secara fisik kita bicara, itu di atas batu karang ini itu ada bekas kaki Yesus Masih Adonai. Bekas kaki Rasul Petrus, bukan Yesua. Bekas kaki Petrus ada di atas batu karang ini. Jadi tempat ini memang sudah dicoba oleh beberapa Freeport, dia sudah coba tapi tidak bisa dia menentu. Karena batu itu memang batu karang yang teguh, yang ada bekas kaki Rasul Petrus. Haleluya. 12 rasul itu punya tulang-tulang darah para nabi itu semua ada di Papua, bukan di Roma sana atau di Eropa, atau tidak ada. Nah, jadi itu batu karangnya ada di Papua, dekat pintu Golden Gate. Jadi di situ ada bekas kaki Rasul Petrus, dan memang batu itu ada. Ada orang dari situ, mereka lihat, akan berdoa, tanya Tuhan, itu bekas kaki Rasul Petrus. Haleluya. Sehingga itu makanya jalan mau tembus dari arah di situ tidak bisa tembus, karena itu bekas kaki Rasul Petrus ada di situ, dan itu dekat dengan kota, dengan pintu gerbang timur Golden Gate. Nah, kita lihat berhubungan dengan itu batu karang. Nah, terus berhubungan dengan batu penjuru itu berhubungan dengan pribadi Yesus Masih Adonai sendiri. Diletakkan di sebelah timur, sudut yang ada di sebelah timur dari Bait Yahweh itu sendiri, sebelah timur. Haleluya. Yaitu di atas Gunung Sion. Makanya di situ aku meletakkan sebuah batu di atas Gunung Sion. Haleluya. Tadi 1 Petrus di Yesaya, kita baca di Yesaya. Kita baca di Yesaya
di Yesaya sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, sesungguhnya aku meletakkan sebuah batu sebagai dasar di Sion, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu batu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak gelisah. Haleluya. Aku meletakkan suatu batu di Sion. Haleluya. Di Sion surgawi. Haleluya. Siapa yang meletakkan? Bapa di surga yang meletakkan. Yesua itu harus tinggal di Sion. Haleluya, di Sion surgawi. Ketika dia mendarat ke bumi, dia harus datang di Sion itu dengan 144.000 para rasul, para nabi semua. Haleluya. Mereka akan mendirikan satu kerajaan atau pembangunan tubuh Masia yang sempurna. Haleluya. Yang akan dirikan di tempat itu, yaitu di rahim bumi Papua, di Sion surgawi. Haleluya. Nah, itu firman Tuhan yang Tuhan beritahu kepada kami bagaimana untuk kita membangun terusnya di atasnya. Jadi tadi kita kembali ke firman Tuhan yang tadi, intinya dari firman Tuhan tadi, kita kembali ke firman Tuhan tentang sesuai dengan kasih karunia Yahweh yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikannya bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimanapun apapun kita bentuk satu absedemen itu bahasa roh, absedemen itu kelompok-kelompok doa atau mungkin dalam yayasan atau dalam bentuk organisasi gereja dan lain-lain, tidak boleh pembangunan itu keluar daripada hukum firman Tuhan ini, tidak boleh keluar daripada firman Tuhan ini. Dasar diletakkan itu dasar firman Tuhan. Haleluya. Itu dasarnya, itu dasar Yesua Masya Adonai, dasar iman kita, dasar keyakinan kita kepada firman Tuhan, kepada Yesua Masya Adonai. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan berhubungan dengan ini. Dengan demikian kita simpulkan bahwa kesimpulannya bahwa secara rohani, jadi bumi ini diletakkan di atas batu peradaban bumi, batu dasar peradaban bumi atau mau kata kita mau kawan. Nah, yang kedua itu adalah orang Kristen dari generasi-generasi mulai dari 12 rasul para nabi, itu mereka berdiri atau dibangun di atas dasar iman kepada Kristus Yesus Masya Adonai. Haleluya. Pembangunan tubuh Amasya itu pun dia tetap berdiri di atas posisi Yesua Masya Adonai sebagai dasar, batu karang yang teguh sebagai batu penjuru. Haleluya. Begitu pula setiap firman Tuhan, setiap pembangunan bait Yahweh yang ketiga di dalam roh, ya, ini di dalam roh atau rumah Yahweh Yakob, itu dibangun di atas dasar, peletakan dasar itu di atas dasar Yesua Masya Adonai, di atas dasar batu penjuru atau batu dasar bumi. Itu Yesua Masya Adonai dengan darah Yesua. Itu pembangunan bait rohani yang disebut bait oleh Yerusalem atau bait Yahweh yang ketiga di dalam roh. Pembangunannya itu sudah mulai selesai. Yang berikutnya itu peletakan atau pembangunan kota Yerusalem baru yang akan diturunkan di Sion surgawi. Nah, itu juga, itu peletakannya, dasarnya itu dari Yesua Masya Adonai. Di atasnya ada 12 batu. Haleluya, 12 rasul. Jadi kota itu, kota Yerusalem baru itu, dia dasarnya itu tetap Yesua Masya Adonai. Haleluya. Maka kerajaannya itu, kerajaan akan datang. Kerajaan itu teguh. Makanya Daniel dia lihat bahwa sebuah batu tanpa perbuatan tangan. Daniel 4:4, Daniel 2 ayat 4:4. Tanpa perbuatan tangan manusia, ya, ada satu batu yang terungkit dari gunung. Dia menginjak, menamatkan semua kerajaan mulai dari besi, tembaga, perak sampai emas, semua dihancurkannya, lalu berdirilah satu kerajaan tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan tubuh Amasya.
yaitu sebuah kerajaan tubuh Kristus. Haleluya. Yang terus kita bangun di atas dasar ini. Haleluya. Yang memang dasarnya yang telah diletakkan oleh Yesus sendiri, yang dibangun oleh Yesus sendiri, lalu 12 rasul di atas yang diletakkan, dan kita bekerja terus membangun di atasnya. Haleluya. Demikian bisa kami sampaikan, sehingga setiap orang tidak boleh imannya keluar dari firman Tuhan, tetap kepada posisi perlindungan kepada Yeshua Mashiach Adonai, tertuju kepada Yeshua Mashiach Adonai, karena Dia adalah segalanya. Dia adalah dasar dari yang kita berpijak, Dia adalah dasar dari yang kita berdiri dan beriman. Terima kasih. Hanya itu bisa kami persembahkan, kami bisa sampaikan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai, hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapak dalam nama semakin orang semakin mengerti firman Tuhan dan beriman semakin kepada Yeshua Mashiach Adonai adalah Tuhan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat yang adalah Bapak batu penjuru yang teguh. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Mulialah namamu, agunglah namamu, tinggilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarnya. Kami berkati yang percaya, kami berkati yang tidak percaya. Kami membuka cakrawala berpikir mereka. Haleluya, sehingga hikmat pewain dibukakan kepada mereka, visi mimpi penglihatan mengalir merta mereka. Terima kasih agar semakin mereka mengerti akan bagaimana dasar iman kepada Yeshua Mashiach itu semakin kuat, semakin diteguhkan, dan berdiri di atas dasar-dasar firman Tuhan, berdiri di atas dasar darah Kristus Yeshua Mashiach Adonai. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.